Ohio Indonesia, gimana nih kabarnya nih? Kabar lagi musim-musim corona kayak gini. Kita lagi nungguin vaksin kayaknya semuanya. Di beberapa negara maju udah banyak yang shutdown juga. Untungnya Indonesia nggak masih nggak separah itu ya. Uniknya di Indonesia tuh ngeprioritasin umur 18 sampai 59 tahun untuk vaksinasi. Tapi di negara lain beda prioritasnya. Banyak yang ngeprioritasin orang tua, pekerja kesehatan yang umumnya resikonya lebih tinggi. Nah, tujuan video sekarang nih untuk ngasih informasi selengkap mungkin tentang vaksinasi untuk COVID-19 ini. Terutama dari 6 vaksin yang udah ditetapkan pemerintah Indonesia untuk belinya, yaitu dari Sinovac dari Cina, terus kedua dari Sinopharm juga jadi dari Cina, AstraZeneca dari Inggris, Pfizer dari Amerika, terus Moderna juga dari Amerika, terus yang terakhir uh, vaksin merah putih yang akan dikembangkan di Indonesia yang masih dalam tahap perencanaan. Karena sekarang videonya tuh jadi panjang, akan saya coba di 3 tahap ya. Yang pertama itu gimana cara kerja vaksin di 3 jenis vaksin. Maksudnya dari 6 vaksin itu punya 3 jenis teknologi yang dipakai, akan saya bahas masalah itu. Jadi gimana sih sebenarnya vaksin itu mengaruhi kekebalan tubuh kita, gimana cara kerjanya, gimana respon tubuh kita. Terus yang kedua, kita akan ngelihat juga apa sih yang namanya tahap-tahap pengembangan vaksin itu, apa yang dimaksud dengan stage 1, 2, 3 dari pengembangan vaksin ini. Terus yang ketiga, apa data-data yang ada sampai sekarang dari 6 jenis vaksin ini, dan juga bukti-bukti dari berapa efikasi, berapa efektif vaksin ini untuk mencegah COVID-19 dari gejala ringan sampai gejala beratnya. Karena panjang, silahkan untuk yang lebih tertarik informasi kedua dan tiga bisa lompat ke video selanjutnya. Meskipun saya saranin untuk melihat dari awal ya supaya nggak buta informasi tentang COVID-19 ini, nggak cuma sekedar denger-denger tapi juga ngelihat dan ngelihat buktinya. Soalnya di bawah ini juga saya taruh dari mana saya dapat sumbernya informasi-informasi ini. Untuk yang mau lompat, sebelum pergi tolong di subscribe dulu ya. Oke, sekarang coba kita lihat lebih dalam di tahap pertama ya. Coba kita lihat lebih dalam dari 6 jenis vaksin ini terbagi dari 3 teknologi. Yang pertama yaitu teknologi mRNA, yang kedua teknologi VVNR, viral vector non-replicating, bagian virus yang tidak bereplikasi, dan yang ketiga itu inactivated virus, virus yang sudah dinonaktivasi. Coba kita lihat satu-satu ya. Dari mRNA ini, teknologinya itu dipakai sama Pfizer, BioNTech. Pfizer itu perusahaan Amerika, BioNTech itu perusahaan Jerman ya. Mereka kerjasama untuk ngebikin vaksin ini. Dan juga Moderna. Kira-kira sama teknologi yang dipakai, cuman mungkin pendekatannya agak sedikit beda. Nah, di teknologi mRNA ini, kita ada mRNA yang dibungkus sama lipid nanopartikel ini, yang fungsinya cuma sekedar kayak amplop ya, cuma sekedar jadi kendaraan untuk ngebawa mRNA ini ke dalam tubuh kita. Nah, mRNA itu dapatnya dari mana? mRNA itu dapatnya dari satu bagian virus, nggak seluruh protein virus ya, yaitu bagian virus yang udah kita tahu akan ngebangkitin antibodi kita, yaitu S protein, spike protein namanya. Dari S protein ini, spike protein ini diterjemahin balik ke mRNA, messenger RNA, yang terus mRNA ini ditaruh di dalam lipid nanopartikel. Nah, habis kita disuntik, lipid nanopartikel ini akan masuk ke sel kita. Sel apa aja? Dia akan bergabung sama sel di tubuh kita dan akan melepas lipid dan akan melepas mRNA-nya ini ke dalam sel kita. Tapi mRNA ini nggak pergi ke nukleotidnya, nggak pergi ke inti sel kita, tapi dia akan make ribosom yang ada di sel kita untuk ngebikin protein yang sama dengan S protein ini. Karena dia perintah mRNA ini dalamnya ada perintah untuk ngebikin gimana cara bikin protein. Coba apa namanya proses ngebikin dari mRNA ke protein ini? Namanya translasi. Istilah harfiahnya itu nerjemahin ya. Nah, abis ngebikin protein ini, proteinnya akan ditunjukin ke membran luar di sel ini, ke dua tempat yang namanya protein MHC2 dan protein MHC1. Protein MHC1 ini ada di semua sel yang punya nukleotid, dan MHC2 ini cuma ada di 3 jenis sel yang ada di kekebalan tubuh kita, yaitu sel namanya sel makrofag,
sel B cell sama sel dendritik. Pas udah ditaruh di luar, ditunjukin keluar sel ini, direpresentasikan keluar, apa yang terjadi? Ini manggil salah satu sel dari pertahanan tubuh kita. Sel apa namanya? Bagus nanya. Yaitu sel yang namanya T helper cell ya, namanya sel T helper. Nah, sel T helper ini begitu udah gandengan kayak salaman ke MHC2, dia juga akan punya tangan kedua. Tangan kedua ini namanya CD4 ya. Tangan pertama ini namanya TCR. Pas mereka udah kayak salaman dua tangan ini, jadi aktif nih T helpernya. Apa yang terjadi waktu T helper aktif ini? Dia akan ngelepas banyak jenis sitokin. Sitokin ini fungsinya untuk ngerangsang dari B helper. Jadi ada ngerangsang, bukan B helper. Sitokin ini fungsinya untuk ngerangsang B cell ya. Jadi ada berapa jenis itu? Ada banyak sitokinnya. Interleukin 2, interleukin 4, interleukin 5. Banyak jenisnya. Nah, apa yang terjadi? Ini kayak surat perintah. Jadi surat perintah untuk minta. Jadi apa yang terjadi? Ini interleukin ini kayak surat perintah. Jadi surat perintah untuk minta yang namanya B cell untuk berkembang biak, untuk menggandakan diri. Dia nggak cuma menggandakan diri, tapi dia juga berubah dari B cell ini ke yang namanya plasma cell. Plasma cell itu satu bagian dari sel darah putih ya. Dia dari B cell ini berkembang ke plasma cell, dan juga berkembang jadi yang namanya memory B cell. Dia ini ngingetin memory B cell memory. Dia nginget jenis apa virus yang masuk dan jenis antibodi apa yang harus diproduksi. Waktu B cell udah berubah ke plasma cell, dia ngebikin banyak nih yang namanya antibodi. Kalau saya ngutamain antibodi ini kayak borgol. Jadi antibodi ini borgol yang khusus yang ditujuin cuman ke satu jenis virus, ke satu jenis musuh ya. Ditujuin apa ini? Antibodinya ke virus SARS-CoV-2 tadi. Jadi antibodi ini dia nempel ke SS protein, ke spike-nya virus, dan nyegah virus ini untuk masuk ke badan kita. Antibodi ini nggak cuma sekedar nempel ke spike protein, karena kalau udah masuk, udah ke borgol tangannya, dia udah nggak bisa nempel lagi tuh ke sel. Dan nggak cuma nempel, tapi antibodi ini punya kemampuan dia juga gandengan dengan antibodi lain. Jadi nggak cuma satu virus, dari berbagai virus yang udah ketempel antibodi ini gabung jadi makin berat, jadi gede, makin susah gerakan. Dan juga antibodi ini fungsinya dia manggil makrofag untuk menunjukin ini musuhnya nih, dimakan musuhnya, dibunuh musuhnya. Dia juga satu tanda untuk membunuh musuh ini. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Nah, juga balik lagi ke yang tadi interleukin ini, sitokin ini nggak cuma ngerangsang B cell untuk menggandakan diri, untuk bereproduksi dan berubah jadi plasma cell, tapi dia juga ngerangsang sel T cell lain untuk menggandakan diri, berubah, dan salah satunya jadi memory T cell. Dia ngingetin lagi musuhnya, dan juga berubah ngejadi yang namanya T cytotoxic cell. Jadi T cytotoxic itu fungsinya apaan? Kita tadi udah ada MHC1 ini ya. Cytotoxic itu gimana cara kerjanya? Contohnya, andaikan ada sel sehat ya, setelah kita udah punya antibodi dan ada sel sehat ini, sel itu kemasukan virus, entah kenapa antibodinya itu nggak cukup untuk nyegah virus nyerang sel kita, cuman ada sedikit sel yang kena kemasukan virus. Waktu sel kemasukan virus ini akan merintah ribosom kita untuk memproduksi virus ini. Jadi virusnya ada banyak di sel. Nah, cuman sel ini tahu bahwa waduh, kita udah keserang nih, udah kena virus, udah terinfeksi. Dia akan nunjukin satu bagian dari virus ini, terutama antigennya itu keluar di MHC1 ini. Apa yang terjadi? Pas sudah ditunjukin MHC1 ini, interleukin yang ngerangsang T cell ini, salah satunya jadi yang namanya
T cytotoxic. Apa yang terjadi waktu si cytotoxic ini udah nempel ke MHC1, dia juga akan gandengan lagi dengan yang namanya CD8, protein CD8. Waktu udah terjadi dua tangan gandengan gini, dia ngelepas molekul-molekul untuk membunuh sel yang terinfeksi. Jadi indah banget nih. Jadi sel begitu tahu dia udah kena, waduh saya udah kena nih, udah bahaya buat tubuh selanjutnya, tolong bunuh saya aja deh supaya nggak lebih bahaya. Jadi dia nyegah supaya reproduksi virus ini jadi lebih banyak. Itu tuh gimana cara kerjanya pertahanan tubuh kita. Keren kan? Coba ada yang fungsinya kayak yang CD4 ini fungsinya kayak saya lihat kayak agen gitu. Dia nggak ngebunuh virus, nggak ngebunuh sel, tapi dia cuman nunjukin, "Hoi, ini ada musuh nih. Kamu tentara berkembang biak lah," gitu. Tentara di siap-siap berkembang biak. Terus bikin tentaranya ngelepas banyak pencegahan, yaitu antibodi ini untuk ngeborgol virus, nyegah virus nempel ke sel-sel kita. Gitu kira-kira cara kerjanya yang mRNA. Nah, yang kedua, teknologi yang dipakai sama AstraZeneca Oxford di Inggris nih, Inggris Swedia. Dia ini lucu juga nih caranya. Dia jadi dia tuh nggak pakai lipid nanopartikel kayak yang dipakai sama mRNA ini, tapi dia yang memakai yang namanya simpanse adenovirus. Adenovirus itu dari simpanse. Gimana caranya dia pakai ini? Yaitu agak mirip dari S protein virus SARS-CoV-2 ini, kita terjemahin dulu ke mRNA, dilihat kode-kodenya. Habis dari mRNA dibuat DNA-nya, dan DNA ini dimasukin ke dalamnya adenovirus. Terus adenovirus ini disuntikin ke badan, dan setelah disuntikin ke badan, adenovirus ini akan masuk ke sel kita dan ngelepas DNA-nya ini. Cuma DNA ini beda dengan mRNA, DNA akan masuk ke nukleotid kita. Cuman dia masuk ke nukleotid kita dan nggak ngegabung ke DNA kita, katanya AstraZeneca ini. Cuman dia manfaatin enzim yang ada di nukleotid ini untuk ngerubah DNA jadi RNA. Dan RNA ini akan pergi ke ribosom, dia lagi translasi untuk ngebikin protein, yang akhirnya protein ini jadi antigennya ditunjukin, dikeluarin ke MHC2. Habis itu udah tau lah gimana prosesnya. Sama kira-kira sama yang tadi, yaitu dia akan manggil sel T helper, yang ternyata akan ngebikin sitokin yang ngerangsang B cell untuk reproduksi, untuk ngebikin B cell lagi dan berubah ngejadi plasma cell yang akhirnya ngelepas antibodi yang tujuannya untuk mencegah virus ini menginfeksi sel-sel kita. Sama abis tuh prosesnya. Dan juga dia keluarkan di MHC1. Di MHC1 ini untuk di sel yang normal ya, bukan yang di luar dari sel makrofag atau B cell dan sel dendritik ini. Dia akan keluar juga di MHC1. Dan interleukin juga ngerangsang T cell ini buat reproduksi dan berubah menjadi sel T cytotoxic. Dan begitu mereka tahu ada sel yang terinfeksi dengan virus, dia akan melepas molekul-molekul untuk ngebocorin sel ini, ngebunuh sel ini supaya reproduksi virus itu nggak terlalu banyak. Nah, yang ketiga ini agak beda nih, yang dipakai sama Sinopharm dan Sinovac, inactivated virus. Mereka beda, cuman ini sebetulnya teknologi yang udah umum dipakai buat vaksin-vaksin. Contohnya vaksin influenza, vaksin banyak yang make inactivated virus ini. Dia itu make virus beneran, virus dari SARS-CoV-2 ini. Virus SARS-CoV-2. Dia dibuat non-aktif kalau nggak dengan panas atau dengan bahan kimia. Untuk yang Sinovac Sinopharm ini dia pakai bahan kimia, ngebikin virusnya ini supaya dia jadi lemas, nggak bisa bereproduksi, nggak bisa nyerang sel kita. Pas sudah disuntikin ke badan kita, dia itu akan
trigger namanya proses fagositosis ya, karena dia dari luar kekebalan tubuh kita akan makan virus ini. Kemungkinan makrofag ya, makrofag akan makan virus yang udah dilemahkan ini, dan ketika udah dimakan sama makrofag, difagositosis sama makrofag, protein virusnya akan dipecah-pecah, dan protein yang akan ngebangkitin antibodi kita, antigen dari virus ini, akan lagi ditunjukin di MHC2 dan MHC1-nya. MHC2 ini udah tau lah, udah sama dengan yang tadi, akan manggil T helper yang dia akhirnya ngelepas beberapa sitokin yang akan ngerangsang B cell untuk berkembang biak dan berubah jadi plasma cell yang dia juga ngelepas antibodi-antibodi yang tujuannya buat nyegah virus ini nginfeksiin badan kita. Dari yang kalau udah masuk, kalau udah ngelepas dari antibodi ini, kira-kira prosesnya sama. Nah, jadi cuman dari tiga ini, apa yang paling beda ya dari mereka? Teknologi yang dipakai sama mRNA sama VVNR ini, dia ngebikin sel kita itu jadi pabriknya antigennya. Perumpamaannya, vaksin ini kayak surat yang di dalamnya ada surat perintah atau cara ngebikin identifikasi dari virus itu tadi. Bukan virus utuh ya, tapi kayak cuman identifikasinya, kayak sidik jarinya doang dari virus itu. Terus surat perintah ini diproses di sel badan kita. Jadi kayak badan kita tuh jadi pabriknya untuk ngebuat sidik jari dari virus ini. Nah, habis itu sistem kekebalan tubuh kita itu habis dapat sidik jarinya ini, siap-siap deh ngebikin borgol khusus untuk si virus tadi. Jadi kalau virus datang bisa langsung diborgol. Terus satu lagi, antibodi itu nggak langsung ngebunuh virusnya. Jadi dia benar-benar kayak borgol. Dia cuma nangkep virusnya, diborgol supaya virusnya itu nggak bisa nyerang sel kita. Sekalian nih, borgol ini ngasih tahu nih, oh ini nih virusnya nih, tolong dibunuh. Dia ngasih tahu ke sistem pertahanan tubuh kita. Jadi sekali lagi ya, badan kita tuh jadi kayak pabrik untuk ngebuat identifikasi si virusnya itu. Nah, bedanya sama inactivated virus, yaitu virus yang sudah dinonaktifkan itu, vaksinnya tuh intinya isinya bener-bener virus tadi ini, bener-bener virus SARS-CoV-2 ini, tapi yang udah dilemesin, yang udah nggak bisa nyerang lagi. Terus virusnya ini yang udah nggak bisa nyerang lagi itu dimasukin ke badan kita, disuntikin, sistem ketahanan tubuh kita itu ngeidentifikasi virus ini, diambil identifikasinya yaitu sidik jarinya. Terus sama dengan tadi deh, jadi sistem kekebalan tubuhnya lagi nyiapin borgol yang khusus untuk virus tadi, kalau datang bisa langsung diborgol, nggak nyerang kita lagi. Jadi cara kerja inactivated virus ini sebetulnya kayak normal kalau tubuh kita kena virus, cuman virusnya nggak bisa ngerusak badan kita intinya. Jadi gitu kira-kira bedanya antara tiga jenis teknologi ini. mRNA dipakai sama Pfizer dan BioNTech, juga sama Moderna. VVNR, viral vector non-replicating ini dipakai sama AstraZeneca Oxford. Terus inactivated virus itu dipakai sama Sinovac, Sinopharm, dan kemungkinan juga akan dipakai sama vaksin merah putih. Nah, terus untuk selanjutnya, di video selanjutnya kita akan ngeliat nih 3 tahap perkembangan untuk ngembangin gimana ngembangin vaksin ini. Jadi ada 3 stage, dan kita dengar nih stage 1, 2, 3 semua udah selesai. Stage 3 itu gimana sih? Apa sih sebenarnya 3 stage ini? Ada apa tujuannya dari 3 stage ini? Oke? Silakan pergi ke video selanjutnya.